Bagaimana strategi meningkatkan nilai jual produk barang di mal-mal atau pasar di saat persaingan pemasaran digital berkembang? Strategi meningkatkan nilai jual produk di era persaingan digital. Rahasia produk tetap laris di mall dan pasar tradisional di tengah gempuran digital marketing. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita hari ini. Di era modern sekarang, persaingan bisnis semakin ketat. Marketplace online, media sosial, dan teknologi digital membuat cara orang belanja berubah sangat cepat. Namun pertanyaannya adalah bagaimana toko di mall maupun pasar tradisional tetap bisa meningkatkan nilai jual produknya di tengah persaingan digital yang luar biasa. Pada episode kali ini kita akan membahas strategi penting agar produk tetap menarik, bernilai tinggi, dan mampu bersaing di era modern. Mengapa persaingan digital sangat kuat? Saat ini konsumen bisa membandingkan harga hanya dalam beberapa detik. Konsumen juga bisa melihat review produk secara online. Konsumen juga bisa memesan barang tanpa datang ke toko. Dan konsumen juga mendapat banyak pilihan dari berbagai daerah, bahkan luar negeri. Artinya, produk yang dijual secara biasa-biasa saja akan sulit bersaing. Di era sekarang, orang tidak hanya membeli barang, mereka membeli pengalaman, membeli kenyamanan, membeli kualitas, membeli kepercayaan, dan membeli identitas merek. Lalu bagaimana strategi utama meningkatkan nilai jual produk? Pertama, dengan bangun branding yang kuat. Produk tanpa branding akan mudah kalah harga. Branding membuat produk terlihat lebih profesional, lebih terpercaya, dan lebih eksklusif. Contohnya, dua produk kualitasnya sama, tetapi yang memiliki logo menarik, kemasan bagus, dan identitas jelas biasanya lebih mahal dan lebih diminati. Branding meliputi nama produk, logo, warna khas, dan cara berbicara kepada pelanggan, juga desain toko atau display. Kedua, tingkatkan kualitas visual produk. Di era digital, visual adalah senjata utama. Gunakan foto produk berkualitas tinggi, pencahayaan yang bagus, display toko yang rapi dan keamanan, dan juga kemasan yang menarik. Karena konsumen modern sangat dipengaruhi tampilan visual sebelum membeli. Produk yang terlihat premium akan memiliki nilai jual lebih tinggi. Kemudian gabungkan penjualan offline dan online. Jangan hanya mengandalkan toko fisik, tapi gunakan media sosial, marketplace, video pendek, live streaming, dan promosi digital. Mall dan pasar tetap penting, tetapi digital marketing bisa memperluas jangkauan pelanggan. Strategi terbaik saat ini adalah offline dan online, sama dengan omnichannel marketing. Keempat, fokus pada pelayanan pelanggan. Jadi pelayanan yang baik bisa menciptakan pelanggan setia. Contoh, ramah kepada pembeli, cepat merespon pertanyaan, memberikan solusi, juga memberikan pengalaman belanja yang nyaman. Banyak pelanggan kembali bukan hanya karena produk, tetapi karena pelayanan. Kelima, gunakan storytelling produk. Produk yang memiliki cerita akan lebih mudah diingat. Misalnya, bagaimana produk dibuat, siapa pembuatnya,
bagaimana kualitas bahan atau bagaimana nilai budaya lokal di balik produk. Jadi storytelling membuat produk terasa lebih emosional dan bernilai. Kemudian bagaimana strategi khusus untuk mall dan pasar tradisional. Untuk mall, strateginya fokus pada pengalaman premium, desain toko modern, pelayanan cepat, dan teknologi pembayaran yang digital. Mall harus memberikan pengalaman yang tidak didapatkan saat belanja online. Untuk pasar tradisional, kekuatan pasar tradisional adalah harga yang kompetitif, hubungan sosial, dan juga fleksibilitas. Namun, pasar juga perlu promosi digital sederhana, menggunakan QRIS, dan peningkatan kebersihan serta display produk. Pasar tradisional yang modern bisa menjadi sangat kuat. Lalu bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan penjualan? Teknologi dapat membantu analisis tren pasar, membaca kebutuhan konsumen, promosi otomatis, dan juga hingga meningkatkan efisiensi bisnis. Sekarang bahkan usaha kecil bisa menggunakan artificial intelligence, media sosial, dan data digital untuk meningkatkan penjualan. Bisnis yang cepat beradaptasi dengan teknologi biasanya akan lebih unggul. Jadi teman-teman, di era persaingan digital saat ini, meningkatkan nilai jual produk bukan hanya soal harga murah, tetapi soal branding, kualitas, pelayanan, strategi digital, dan pengalaman pelanggan. Bisnis yang mampu menggabungkan kekuatan offline dan online akan memiliki peluang besar untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Karena di era modern ini bukan yang paling besar yang menang, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan podcast ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan menarik seputar bisnis, teknologi, dan perkembangan dunia modern. Salam edukasi dan terima kasih.